Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Bab 201. Di antara penonton, Xia Heguang dan yang lainnya terlihat jelek. Memenangkan tentara surgawi adalah hasil terakhir yang ingin mereka lihat. Meski dua tim lainnya juga sangat kuat, setidaknya mereka masih punya harapan untuk mengalahkan mereka. Adapun tentara surgawi, itu sebenarnya tidak ada harapan. Berbeda dengan Xia Heguang, si Fang yang berada tidak jauh dari situ tidak bisa menahan tawa setelah melihat hasil undian. Di antara tiga tim yang tersisa, selama dia tidak seri dengan Celestial Team, dia pasti akan lolos ke final. Ia semakin senang melihat daerah militer Jiangnan terpilih sebagai lawan daerah militer ibu kota. Dia merasa senang ketika memikirkan betapa jeleknya wajah Xia Heguang, ketika pasukan Sunlong dipukuli oleh pasukan surgawi. Anjing tua Xia, hari ini adalah harimu juga. Si Fang melirik Xia Heguang, yang tidak jauh dari sana dengan wajah muram, dan tersenyum begitu keras hingga giginya tidak terlihat. Aduh, Tuhan tidak akan membantu wilayah militer Jiangnan kita hanya bisa berhenti di 4 besar. Xia Heguang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah reformasi sistem kompetisi ini, memasuki semifinal sudah merupakan hasil yang sangat bagus, Xia Xiaoying menghibur. Kakek, saudari, mengapa kamu begitu pesimis? Tidakkah kamu melihat betapa kuatnya kinerja saudara Xiaolong tadi? Mungkin tim kita benar-benar dapat mengalahkan tentara Tianshan. Saudara Xiaolong dan Xiao akan berada di sini nanti. Alangkah baiknya untuk melihat Chen bertarung satu sama lain. Xia Weiyu di samping berkata dengan mata bersemangat. Xia Tinghe juga berpikir begitu, tapi dia tidak optimis tentang Huang Xiaolong, tapi Fang Yu. Setelah melihat keterampilan Fang Yu dengan matanya sendiri, dia memiliki keyakinan yang tak dapat dijelaskan padanya. Ia selalu merasa hasil pertarungan nanti tidak terduga. Xia Heguang tersenyum dan tidak membantah kata-kata Xia Weiyu. Xia Weiyu tidak tahu banyak tentang bidang seni bela diri, daftar pangkat militer dan hal-hal lain, jadi tentu saja dia tidak mengerti seberapa kuat Xiao Chen dan pasukan Tianshan. Di mata Xia Weiyu, Huang Xiaolong mungkin sangat kuat. Tapi situasi sebenarnya, adalah Huang Xiaolong bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan Xiao Chen. Kekuatan Xiao Chen telah lama melampaui level super elit. Dia adalah Raja Prajurit. Setelah pengambilan nomor undian, permainan putaran kedua akan segera dimulai. Pertandingan pertama adalah antara pasukan pisau perak wilayah militer Huaibei dan pasukan bintang wilayah militer pusat. Kedua tim tampil sangat kuat di babak pertama dan sama-sama menyapu bersih lawannya dengan mudah. Di mata banyak orang, kedua kekuatan ini seimbang. Tentu saja, sebagian besar orang yang menyaksikan pertempuran itu berasal dari daerah militer pusat, jadi mereka tentu saja mendukung daerah militer pusat. Ini adalah pertunjukan yang bagus. Pasukan pedang perak diakui sebagai peringkat kedua kali ini, namun pasukan bintang juga telah menunjukkan kekuatan yang besar sebelumnya. Saya pikir pasukan pedang perak akan menang. Ketika dia berbicara kemarin, dia secara langsung menyatakan perang terhadap pasukan surgawi. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana dia berani mengatakan itu? Menurut apa yang Anda katakan, bukankah pasukan Sunlong di wilayah militer Jiangnan juga sangat kuat? Kemarin, kapten mereka Dao Tian mengatakan, dia akan memenangkan tempat pertama. Begitu kalimat ini keluar, itu segera menimbulkan ledakan tawa. Pada saat ini, pasukan pedang perak dan pasukan bintang telah melangkah ke panggung Longwei, dan permainan akan segera dimulai. Di ruang tunggu, pasukan Sunlong terdiam. Setelah mendapat nomor undian melawan pasukan surgawi, wajah anggota tim Velociraptor yang awalnya gembira tiba-tiba berubah. Pasukan surgawi, menyebut nama ini saja sudah membuat mereka merasakan ledakan tekanan, apalagi melawan mereka secara langsung. Memikirkan metode kejam yang digunakan pasukan para surgawi untuk menghadapi lawan mereka di ronde pertama, mereka merasakan rasa takut. Wajah Huang Xiaolong juga tidak terlihat bagus, tetapi pada saat yang sama, dia siap untuk pindah ke dalam. Kompetisi wilayah militer merupakan acara akbar yang diadakan 4 tahun sekali. Hanya ada satu kesempatan untuk berpartisipasi dalam karir setiap prajurit. Ini adalah kesempatan untuk mengekspresikan diri Anda di depan banyak orang besar. Huang Xiaolong selalu penuh ambisi, dan dia ingin terus meningkat. Jika memungkinkan, dia bahkan ingin merebut posisi Xiao Chen. Oleh karena itu, mungkin bukan hal yang buruk baginya untuk melawan pasukan surgawi kali ini. Jika dia bisa bermain dan memenangkan pertandingan kecil untuk tim, masa depannya tidak akan terbatas.
Lagi pula, lawannya adalah tentara surgawi. Dengan kekuatanku saat ini, aku mungkin bukan lawan Xiao Chen. Tapi Xiao Chen pasti tidak akan naik panggung secara pribadi secepat ini. Jika aku menghadapi anak buahnya, aku pasti akan menang. Huang Xiaolong berkata dalam hati. Fang Yu juga memperhatikan bahwa anggota tim ini merasa tertekan sebelum bertarung. Tapi dia tidak peduli, dan dia tidak ingin mengatakan apapun untuk menyemangati mereka. Bagaimanapun, dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan kelompok pemain ini. Di atas panggung, permainan resmi dimulai. Sama seperti babak pertama, kedua kubu mengirimkan es masing-masing di babak pertama. Pasukan pedang perak mengirim Wei Zhan, sedangkan pasukan bintang mengirim Gao Zhengqing. Saat peluit tanda dimulainya permainan dibunyikan, terdengar suara sorak-sorai yang sangat antusias. Pasukan bintang pasti akan menang. Di tengah sorak-sorai yang nyaring, Gao Zhengqing bergegas menuju Wei Zhan. Menurutmu siapa yang akan menang? Pada saat ini, Xia Xiaoying tiba-tiba menghampiri Fang Yu dan bertanya dengan lembut. Fang Yu melirik kedua orang di lapangan dan menjawab, Wei Zhan akan menang. Wei Zhan dan Gao Zhengqing sama-sama berada pada tahap akhir periode pembangunan pondasi. Namun, meski keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, namun aura kultivasi yang terpancar dari Wei Zhan lebih dalam. Ini menunjukkan bahwa Wei Zhan lebih kuat dari Gao Zhengqing. Xia Xiaoying mengangguk dan tidak berkata apa-apa, tetapi menyaksikan pertempuran di lapangan. Wei Zhan dan Gao Zhengqing telah bertarung. Keterampilan fisik dan keterampilan bertarung mereka telah mencapai titik ekstrim. Pukulan dan tendangan mereka begitu kuat, hingga semburan ledakan memenuhi udara. Pertarungan antara keduanya sangat seru, dan setiap tabrakan pasti akan menimbulkan sorakan yang hangat. Namun seiring berjalannya waktu, gerakan Gao Zhengqing mulai menjadi lamban. Jelas sekali, setelah beberapa waktu melakukan tembakan dan penghindaran dengan intensitas tinggi, kekuatan fisiknya tidak dapat mengimbangi. Pada saat yang sama, darah mengalir dari dahi dan sudut mulutnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Saat ini, Wei Zhan tidak terluka. Dia sangat menyadari bahwa Gao Zhengqing berada di akhir kekuatannya, dan auranya meledak sepenuhnya. Ledakan. Semburan aura Grandmaster menyebar, mengejutkan penonton yang hadir. Pertarungan ini terlihat seimbang, namun nyatanya, masih ada celah di antara keduanya. Gao Zhengqing akan kalah, kata seorang komandan dengan mata terkejut. Benar saja, Gao Zhengqing yang berada di lapangan merasakan senyum masam di wajahnya setelah merasakan momentum kekuatan yang terpancar dari Wei Zhan. Kapten Wei, sepertinya kamu belum mencoba yang terbaik sebelumnya. Gao Zhengqing mundur beberapa langkah dan berkata. Wei Zhan berkata tanpa ekspresi, apakah kamu ingin terus berjuang? Mata Gao Zhengqing ragu-ragu sejenak, dan segera menunjukkan tekad. Jika ia mengaku kalah sekarang, ia masih bisa memimpin tim untuk bersaing memperebutkan posisi ketiga nanti. Jika dia tidak mengaku kalah, dia mungkin akan terluka parah oleh Wei Zhan dan tidak akan pernah bisa bermain lagi. Secara rasional, dia harus mengakui kekalahan dan memimpin tim ke peringkat yang lebih baik. Tapi Gao Zhengqing tidak mau melakukan ini. Sebagai seorang prajurit dan seorang laki-laki, dia memiliki darahnya sendiri. Bahkan jika dia bukan lawan Wei Zhan, dia akan bertarung sampai saat terakhir. Di hadapan begitu banyak anggota tim dan begitu banyak rekan dari wilayah militer, dia tidak bisa berbuat apapun untuk mengakui kekalahan. Gao Zhengqing meraung marah dan bergegas menuju Wei Zhan. Dia memusatkan seluruh energi yang tersisa di tubuhnya pada tangan kanannya. Jika serangan ini gagal, dia akan berhasil. Kapten Gao, ayolah. Sorak-sorai penonton pun mencapai klimaks. Menghadapi serangan penuh Gao Zhengqing, ekspresi Wei Zhan tetap tidak berubah. Dia mundur selangkah dan juga memusatkan energinya pada tangan kanannya. Dia bisa menghindari serangan itu, tapi itu tidak perlu. Dia akan menggunakan metode terberat untuk mengalahkan lawannya. Gao Zhengqing bergegas ke depan Wei Zhan dan meninju. Mata Wei Zhan tajam dan dia juga meninju. Dua pukulan bertabrakan di udara. Ledakan. Ada suara keras di panggung Long Wei. Sesosok terbang dan jatuh ke tanah puluhan meter jauhnya, dengan genangan darah mengalir dari tangan kanannya. Kapten Gao. Anggota tentara bintang bergegas ke menara Long Wei dan mengelilingi Gao Zhengqing. Wei Zhan masih berdiri di sana dengan wajah tegas. Buku-buku jari tangan kanannya juga berlumuran darah. Di babak pertama, pasukan pedang perak dari daerah militer Huaibei menang. Wasit mengumumkan dengan lantang. Gao Zhengqing kalah. Terjadi keheningan.
Gao Zengqing diangkat oleh anggota tim dan berjalan perlahan. Saat ini, seseorang di antara penonton mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan semakin keras. Meski Gao Zengqing dikalahkan, setidaknya Gao Zengqing tidak mempermalukan wilayah militer pusat mereka. Pertarungan berlanjut hingga menit terakhir. Bab 202. Marsekal Luo, bawahan Anda sangat baik, sangat berdarah, dan laki-laki. Seorang komandan berkata kepada Luo Siguang. Luo Siguang mengangguk, tapi dia merasa tidak nyaman. Gao Zengqing adalah pemuda paling berbakat di bawah komandonya, dan masa depannya tidak terbatas. Sekarang dia terluka parah, dia tidak tahu apakah itu akan mempengaruhi masa depannya. Setelah Gao Zengqing terluka parah dan kalah, permainan akan dilanjutkan. Wei Zhan pun mengalami cedera ringan dan tidak bermain lagi di game kedua. Namun, kekuatan keseluruhan pasukan pedang perak wilayah militer Huaibei pada awalnya, memang lebih kuat dibandingkan pasukan bintang wilayah militer pusat. Pada game kedua dan ketiga, pasukan pedang perak tidak banyak menemui perlawanan dan menang dengan mudah. 3-0 lagi. Sejak restrukturisasi, tidak pernah ada situasi selain 3-0 dalam kompetisi ini. Lao Luo, maafkan aku, Si Fang memandang Luo Siguang dan berkata sambil tersenyum. Dia mengatakan ini, tapi rasa bangga di wajahnya tidak disembunyikan. Luo Siguang merasa sangat sedih, tapi bagaimanapun juga, dia kalah dan tidak bisa berkata apa-apa. Apalagi karakter Si Fang memang seperti ini. Tidak ada orang yang mengenalnya yang memiliki kesan baik terhadapnya. Begitulah saya tidak pernah menyombongkan diri atau berbohong. Ketika saya mengatakan tujuan kami pada sesi ini adalah memenangkan kejuaraan, itu berarti kami memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan kejuaraan. Si Fang berkata memberitahu beberapa orang selanjutnya dengan bersemangat. Pasukan di bawah beberapa marsal telah dikalahkan. Saat ini, mereka hanya bisa tertawa bersama dan tidak berkata apa-apa. Setelah pertandingan antara daerah militer Huaibei dan daerah militer pusat berakhir, giliran selanjutnya adalah daerah militer Jiangnan vs daerah militer Beijing. Setelah pertarungan terakhir antara Wei Zhan dan Gao Zengqing, antusiasme semua orang yang menyaksikan pertarungan tersebut telah tersulut. Ada relatif sedikit catatan dalam game ini, bahwa Xiao Chen mungkin bermain. Kebanyakan orang pernah mendengar gelar Raja Perang, tetapi belum pernah melihat keahliannya dengan mata kepala sendiri. Anda harus memiliki kesempatan untuk melihatnya nanti, bukan? Namun tak lama kemudian, pasukan surgawis mengirimkan pemain yang bermain di game pertama. Meng Jianghe, anggota tim Super Elite. Terdengar desahan dari penonton. Hei, Xiao Chen masih tidak mau bermain, jadi game ini tidak akan menarik. Lawannya adalah tim lemah seperti pasukan Sunlong Velociraptor. Xiao Chen tidak perlu mengambil tindakan. Petik 2. Untuk apa kamu terburu-buru? Xiao Chen pasti akan bermain ketika pasukan surgawi akan menghadapi pasukan pedang perak nanti. Di ruang tunggu. Setelah melihat Meng Jianghe yang dikirim oleh tentara Tianshan, Fang Yu tahu bahwa tidak ada seorang pun di tim yang bisa menandinginya. Jadi, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Kapten Fang, Dao Tian, serahkan game pertama ini padaku. Pada saat ini, Huang Xiaolong menghampiri Fang Yu dan bertanya. Huang Xiaolong sangat gembira saat melihat bahwa bukan Xiao Chen yang berada di medan tentara surgawi. Dia tahu bahwa kesempatan yang dia tunggu-tunggu telah tiba. Hasil hari ini adalah 3-0. Jika dia bisa turun ke lapangan dan mencuri 1 poin dari pasukan surgawi, dia pasti akan meninggalkan kesan mendalam pada semua orang yang hadir. Kamu bukan tandingannya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Ekspresi Huang Xiaolong berubah dan dia berkata, Kapten, saya yakin saya memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Saya harap Anda memberi saya kesempatan. Keyakinan tidak akan membantumu. Jika kamu ingin mengalahkan Meng Jianghe ini, kamu harus berlatih keras setidaknya selama 1,5 tahun, kata Fang Yu ringan. Xia Xiaoying berdiri di samping Fang Yu dan memandang Huang Xiaolong. Tapi kata-kata Fang Yu sama sekali tidak bijaksana, yang membuat Huang Xiaolong merasa sangat malu. Kamu sengaja menindasku. Huang Xiaolong tampak jelek dan berkata dengan gigi terkatup. Mendengar kata-kata ini, tidak hanya Xia Xiaoying, tetapi juga ekspresi anggota tim di belakangnya berubah. Saat memasuki medan perang, perselisihan internal adalah hal yang paling tabu. Sekarang ketika dia hendak bermain, Huang Xiaolong secara terbuka mengatakan ini. Untuk apa ini? Jika orang lain melihat pemandangan ini, wilayah militer Jiangnan mungkin akan menjadi lelucon besar. Wajah Xia Xiaoying segera menjadi gelap dan dia akan berbicara. Apakah kamu pikir aku menekanmu?
Tapi Fang Yu berbicara dengan nada tenang. Itu benar, Anda hanya tidak ingin memberi saya kesempatan untuk pamer. Huang Xiaolong mempertaruhkan nyawanya. Selama berhari-hari, dia merasa sangat sedih. Motivasi yang mendukungnya untuk bertahan adalah kompetisi ini. Ia berpikir selama ia bisa bersinar dalam kompetisi, keluhan yang dideritanya sebelumnya tidak akan berarti apa-apa. Tapi sekarang, Fang Yu sebenarnya menolak membiarkannya bermain. Kali ini, dia tidak tahan lagi. Huang Xiaolong menatap Fang Yu dengan marah, matanya merah. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, jika kamu ingin bermain, silakan saja." Kapten Dao Tian, Xia Xiaoying tidak setuju dengan cara Fang Yu yang berkompromi dalam menangani masalah ini dan menegur Fang Yu. Fang Yu mengabaikannya dan berkata kepada Huang Xiaolong, "Ayo, saya juga berharap Anda bisa menjatuhkan lawan sehingga saya bisa menghemat energi." Tampaknya pengakuan paksaannya efektif. Ekspresi Huang Xiaolong melembut dan dia melirik Xia Xiaoying. "Lihat, aku jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Huang Xiaolong berbalik dan berjalan menuju panggung Long Wei. "Kapten Dao Tian, karena kamu berpikir dia bukan tandingan Meng Jianghe, kamu tidak boleh membiarkan dia bermain." Xia Xiaoying berkata dengan marah setelah Huang Xiaolong naik ke panggung. "Dia sangat percaya diri, bagaimana jika aku melakukan kesalahan?" "Tidak masalah, biarkan saja dia pamer," kata Fang Yu malas. Pasukan surgawi mengirim Meng Jianghe, dan pasukan Sunlong Velociraptor juga mengirim satu-satunya anggota super elit mereka, Huang Xiaolong. Game pertama cukup menarik, pertarungan antara dua tentara super elit. Putaran ini menarik. Pasukan Sunlong mengirimkan kartu asnya di awal. Dan di antara pasukan surgawi, masih ada 3 orang yang lebih kuat dari Meng Jianghe. Petik 2. Terjadi banyak diskusi di antara hadirin. Huang Xiaolong berdiri di atas panggung dan memandang Meng Jianghe dengan ekspresi tegas. "Saudara Xiaolong, kamu harus bekerja keras." Wajah Xia Weiyu memerah karena kegembiraan dan dia mengepalkan tangannya. Ekspresi Xia Heguang sedikit berubah ketika dia melihat Huang Xiaolong naik ke atas panggung. Dia awalnya mengira Fang Yu akan bermain secara langsung. "Lao Xia, ini seharusnya menjadi anggota tim terkuatmu kali ini, kan?" Dia terlihat sangat bagus. Seorang komandan berbalik dan bertanya. "Nama pemain ini adalah Huang Xiaolong. Saya sudah bertemu dengannya 2 kali sebelumnya. Dia memang sangat bagus. Dia memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan ini," jawab Luo Xiguang. Xia Heguang tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Huang Xiaolong di lapangan, merasa gugup. Adapun tim Sunlong, anggota tim juga tampak gugup melihat Huang Xiaolong di atas panggung. Lawannya adalah anggota pasukan surgawi. Bisakah Huang Xiaolong mengalahkannya? Meng Jianghe, peringkat ke-17 dalam daftar militer, dengan pangkat Letnan Jenderal, telah mencapai prestasi kelas 1 2 kali dan prestasi kelas 2, Xia Xiaoying melihat informasi di teleponnya dengan mata serius. Peringkat Meng Jianghe dalam daftar militer sedikit lebih tinggi daripada peringkat Huang Xiaolong. Mungkin tidak mudah bagi Huang Xiaolong untuk mengalahkan Meng Jianghe. Ada keheningan di sisi tentara surgawi. Semua anggota tim memandang ke arah panggung dengan mata acuh tak acuh. Mereka sama sekali tidak memikirkan menang atau kalah, dan mereka tidak perlu menyemangati rekan satu timnya, karena alasan lahirnya tim mereka adalah untuk menang. Dengan peluit, pertandingan resmi dimulai. Huang Xiaolong paling percaya diri dengan keterampilan pertarungan jarak dekat, karena keterampilan bertarung yang dia praktikkan adalah rahasia pukulannya, Huang Family Boxing. Dia bergegas ke depan Meng Jianghe dan menyerang dengan guntur. Keterampilan dan kecepatan tinjunya sangat cepat dan cepat. Tapi yang tidak dia duga adalah, Meng Jianghe bereaksi sama cepatnya dan benar-benar mengantisipasi semua gerakannya. Meng Jianghe melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam tarik ulur dan serangan balik. Hanya dalam beberapa detik, keduanya bertarung lebih dari 10 ronde. Setelah lebih dari selusin putaran, wajah Meng Jianghe tanpa ekspresi dan matanya dingin. Tapi Huang Xiaolong menjadi semakin panik saat dia bertarung. Dia merasakan sakit di kedua lengannya sekarang. Kekuatan Meng Jianghe jauh lebih kuat dari yang dia duga. Di bawah serangan cepat ini, setiap pukulan masih mengandung kekuatan yang begitu kuat. Keyakinan dalam hati Huang Xiaolong berangsur-angsur menghilang. Karena perubahan mentalitas, postur Huang Xiaolong menunjukkan celah. Meng Jianghe memanfaatkan celah ini dan mengambil tindakan dengan berani. Engah. Huang Xiaolong menderita pukulan berat di perutnya, seteguk darah muncrat, dan dia terbang mundur. Penonton kaget. Tidak ada yang menyangka pemenang akan ditentukan dalam waktu kurang dari setengah menit.
Kedua orang ini jelas merupakan prajurit super elit, mengapa ada kesenjangan kekuatan yang begitu besar? Huang Xiaolong segera bangkit dari tanah dan menyeka darah dari sudut mulutnya, wajahnya pucat. Saat ini, Meng Jianghe bergegas ke arahnya. Huang Xiaolong bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk bereaksi ketika Meng Jianghe meninju wajahnya lagi. Ledakan. Huang Xiaolong terbang lagi, jatuh dengan keras ke tanah, dan tidak bisa lagi berdiri. Penonton terdiam beberapa saat, lalu bertepuk tangan meriah. Inilah kekuatan tentara surgawi. Lalu bagaimana jika mereka juga tentara super elit? Orang-orang masih bisa menghancurkanmu. Bab 203. Anggota pasukan Sunlong Velociraptor tampak pucat. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi. Dia sudah memperingatkan Huang Xiaolong, tapi Huang Xiaolong bertekad untuk naik ke panggung dan disiksa, dan dia tidak bisa menghentikannya. Temukan dua orang untuk naik dan angkat dia ke bawah, kata Fang Yu kepada anggota tim yang tertegun. Wajah Xia Xiaoying tampak sedikit jelek. Dia merasa bahwa Fang Yu tidak boleh membiarkan Huang Xiaolong bermain. Untungnya, Huang Xiaolong terluka parah dan tidak bisa bermain lagi. Tim Sunlong juga kalah di babak pertama, 1 lawan 1, di mana mereka memiliki peluang terbaik untuk menang. Setelah Huang Xiaolong dibawa keluar lapangan, wasit langsung mengumumkan hasil pertandingan pertama. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Kupikir satu-satunya prajurit super elit di pasukan Sunlong begitu kuat, tapi ternyata dia rentan. Jika saya adalah tim Velociraptor, saya akan menyerah saja. Benar-benar tamparan di wajah. Semua as di tim langsung terbunuh. Hei, jangan menertawakanku. Siapapun yang bertemu pasukan surgawi tentu akan berakhir seperti ini. Terjadi banyak diskusi di antara hadirin. Xiao Chen memandang Fang Yu di kejauhan dan sedikit menyipitkan matanya. Di game kedua, apakah sudah waktunya bermain? Biarkan saya melihat, apakah Anda memenuhi syarat untuk mengizinkan saya mengambil tindakan secara pribadi. Petik 2. Saat ini, pasukan surgawi telah mengirimkan pemainnya untuk pertandingan kedua. Di antara ketiga pemain tersebut, selain Meng Jianghe yang bermain di game pertama, satu lagi adalah wakil kapten He Hui, dan satu lagi bernama Dong Liang. He Hui adalah prajurit super elit dengan pangkat Letnan Jenderal. Dia telah melakukan prestasi kelas 1 sebanyak 6 kali, dan ada di peringkat ke-6 dalam daftar militer. Dong Liang adalah prajurit super elit dengan pangkat Letnan Jenderal. Dia telah melakukan prestasi kelas 1 4 kali, dan ada di peringkat ke-9 dalam daftar militer. Kedua anggota tim ini jauh lebih kuat dari Meng Jianghe sekarang. Setelah membaca informasi mereka, Xia Xiaoying memandang Fang Yu dengan ekspresi serius. Dia ingin tahu bagaimana Fang Yu akan memilih pemain untuk dimainkan. Sekarang Huang Xiaolong telah terluka parah dan tidak bisa hadir di pertandingan. Anggota tim lainnya sama sekali tidak berada pada level yang sama dengan lawan. Datanglah dua orang secara acak dan ikuti aku. Saat ini, Fang Yu berbicara dan memerintah. Anggota tim terdiam. Kata-kata Fang Yu terdengar semudah pergi ke pasar basah untuk membeli sayuran. Tapi faktanya, mereka sekarang turun ke lapangan untuk melawan 3 jenderal tentara surgawi. Setelah melihat nasib Huang Xiaolong, tidak ada yang berani berdiri. Mereka mengetahui kekuatan mereka dengan sangat baik, bahwa mereka akan dipukuli seperti karung pasir oleh lawan, ketika mereka masuk ke lapangan. Melihat tidak ada yang mau maju, Fang Yu secara acak menyebutkan dua anggota tim. Kalian berdua, naik ke panggung bersamaku. Jangan pernah berpikir untuk menolak. Penolakan adalah ketidaktaatan. Setelah Fang Yu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju panggung. Kedua anggota tim yang dipanggil pucat dan kaki mereka sedikit lemah. Melihat ketiga anggota pasukan surgawi berseragam putih keperakan yang sudah berdiri di atas panggung, mereka merasakan jantung mereka berdebar kencang. Tapi Fang Yu sudah mengucapkan kata terakhirnya, dan mereka tidak punya pilihan selain naik ke panggung. Jadi, di bawah tatapan simpatik rekan satu tim lainnya, kedua orang anggota tim tersebut berjalan ke panggung Long Wei dengan rasa takut. Xia Xiaoying tidak menyangka Fang Yu akan memilih orang begitu saja, dan wajahnya serius. Meskipun dia memiliki informasi Fang Yu di tangannya, Fang Yu selalu memberinya perasaan yang sulit dipahami. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi dan hanya bisa menunggu. Jangan takut, aku tidak perlu melakukan upaya apapun dari kalian nanti. Melihat kedua anggota tim tampak seperti sedang berjalan ke tempat eksekusi, Fang Yu menganggapnya sedikit lucu. Kudengar pria jelek yang berdiri di tengah adalah Kapten Velociraptor, dan namanya adalah Dao Tian. Saya merasa aura kultivasinya mirip dengan saya.
Bisakah saya juga menjadi kapten? Siapa yang tahu? Anggap saja itu sebagai lelucon. Pertandingan antara pasukan pedang perak versus pasukan surgawi nanti, yang baru akan menjadi sorotan. Tidak ada seorang pun yang menyaksikan pertempuran itu menganggap serius Fang Yu dan yang lainnya. Menurut mereka, setelah Huang Xiaolong dikalahkan dengan mudah, tidak ada yang menarik dari game ini. Tidak ada keraguan, bahwa 3 orang di unit Sunlong di atas panggung akan dipukuli. Lao Xia, kartu astimu ada di lapangan. Kalau begitu aku harus melihat lebih dekat. Si Fang memandang Xia Heguang tidak jauh dari sana, dengan senyum sinis di wajahnya, dan berkata dengan keras. Wajah Xia Heguang serius dan dia mengabaikan si Fang. Beberapa marsal lainnya juga melihat sosok Fang Yu di panggung Long Wei. Mereka semua ingin tahu kemampuan prajurit bawaan yang dipilih Xia Heguang. Di panggung Long Wei, peluit dibunyikan dan pertandingan dimulai. Ketiga anggota pasukan surgawi memiliki mata yang tajam dan aura penuh. Momentum ketiga master itu meledak pada saat bersamaan, dan kekuatannya cukup membuat orang merasa tercekik. Kedua anggota tim yang berdiri di samping Fang Yu gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Namun saat ini, mereka merasakan angin sejuk bertiup di samping mereka. Melihat lebih dekat, Fang Yu sudah bergegas keluar. Dalam sekejap, sosok Fang Yu muncul di depan Meng Jianghe. Aku tidak ingin membuang waktu, jadi aku tidak akan memberimu kesempatan untuk pamer. Maafkan aku, kata Fang Yu ringan, dan pada saat yang sama meninju Meng Jianghe. Ekspresi Meng Jianghe berubah. Sudah terlambat untuk menghindar, jadi dia harus mengulurkan tangan kanannya, mencoba menghadang gerakan Fang Yu. Ledakan. Dengan suara teredam, seluruh tulang tangan kanan Meng Jianghe patah, dan dia terbang dengan cepat. Wakil kapten di sebelahnya, He Hui, adalah orang pertama yang sadar. Ia meraung marah, mengumpulkan energi sejatinya di tangan kanannya, dan menyerang Fang Yu dari belakang. Fang Yu dengan cepat berbalik, mengangkat kaki kanannya, dan menghindar. Kecepatan He Hui telah mencapai titik ekstrim, namun Fang Yu masih selangkah lebih maju darinya. Dia jelas-jelas melakukan gerakan pertama, tetapi kaki kanan Fang Yu menendang perutnya lebih cepat. Engah. He Hui memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya terbang seperti bola meriam. Dalam sekejap mata, 2 rekan satu tim terbang, dan Dong Liang yang tersisa bahkan tidak bereaksi. Tapi saat ini, Fang Yu sudah berdiri di depannya. Setelah kamu turun, ingatlah untuk memanggil kaptenmu. Fang Yu tersenyum tipis dan menepuk tangan kanannya ke depan. Wajah Dong Liang pucat, dia mengertakkan gigi dan mengumpulkan energi aslinya di depan tubuhnya sebagai penghalang. Ledakan. Terdengar suara keras, dan energi pelindung Dong Liang langsung meledak, menyebabkan dia terjatuh. Luas teras Long Wei sekitar 100 meter persegi. 3 orang yang terlempar semuanya jatuh ke tanah di luar arena Long Wei. Saat ini, seluruh dunia terdiam. 2 anggota tim di atas panggung, penonton di antara penonton, komandan di kursi, dan anggota pasukan lainnya. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, menatap Fang Yu yang berdiri di panggung Long Wei dengan ketakutan dan ketidakpercayaan di mata mereka. Ini, apa yang terjadi? Kamu tidak sedang bermimpi, kan? Dalam waktu kurang dari 10 detik, 3 anggota elit pasukan surgawi dikalahkan. Tak hanya sekedar mengalahkan mereka, ketiga anggota tim itu bahkan terlempar bagai bola. Setelah penonton terdiam beberapa saat, ledakan seru pun pecah. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku hanya bermain ponsel dengan kepala tertunduk. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Jangan tanya, aku terus menatap panggung dan tidak bisa melihat dengan jelas. Dao Tian ini, terlalu menakutkan. Ini. Di kursi komandan, Luo Xiguang menatap Fang Yu dengan tatapan kosong, lalu melihat ke samping Xia Heguang. Dia menduga Dao Tian ini memiliki sesuatu yang luar biasa, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa hal luar biasa itu akan begitu menakjubkan. Kalahkan 3 jenderal pasukan surgawi dalam hitungan detik. Betapa hebatnya kekuatan ini. Pada saat ini, Xia Heguang mencoba untuk tenang, tetapi napasnya menjadi lebih berat. Inilah sebabnya dia mengundang Fang Yu terlepas dari biaya atau keraguannya. Namun, meskipun dia sudah menduga kekuatan Fang Yu, tetapi melihat Fang Yu mengambil tindakan dengan matanya sendiri, hal itu masih membuatnya merasa sangat terkejut. Terlalu kuat, sangat terlalu kuat. Xia Weiyu, yang berada di sebelahnya, sudah lama terpana. Meng Jianghe, yang melukai Huang Xiaolong dengan parah, sebenarnya dipukuli oleh Fang Yu. Dia tiba-tiba merasa ada kesalahan besar dalam pemahamannya sebelumnya tentang Fang Yu.
Si Fang, yang duduk jauh, tidak bisa tertawa lagi dan ekspresinya kaku. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pejuang bawaan bisa sekuat itu. Ini, pemenang babak ini adalah tim Velociraptor. Wasit mengumumkan dengan ekspresi kaget di wajahnya. Kemudian, wasit melihat ke arah pasukan surgawi dan hendak berbicara. Tapi saat ini, Xiao Chen sudah naik ke atas panggung. Kita bisa memulai pertandingan ketiga secara langsung, Xiao Chen memandang wasit dan berkata dengan nada dingin. Pertandingan ketiga dimulai. Ekspresi wasit berubah dan dia mengumumkan dengan cepat, lalu berbalik dan berlari menuruni panggung Long Wei. Xiao Chen ada di atas panggung. Seruan penonton datang silih berganti dan tidak bisa berhenti sama sekali. Apakah Raja Prajurit Xiao Chen akhirnya mengambil tindakan? Mereka telah menunggu momen ini begitu lama. Dao Tian, aku sangat ingin tahu tentang rahasia apa yang kamu sembunyikan. Xiao Chen menatap Fang Yu dengan mata dingin dan bertanya. Bukankah ini bertentangan dengan apa yang aku katakan? Aku tidak punya rahasia apapun. Sebaliknya, kamu punya banyak rahasia, kata Fang Yu sambil tersenyum tenang. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Dari mana kamu mendapatkan warisan dari Istana Xian? Wajah Fang Yu tiba-tiba berubah dingin dan dia bertanya dengan mata tajam. Merasakan niat membunuh Fang Yu yang luar biasa, jantung Xiao Chen berdetak kencang. Dia benar-benar merasa takut. Jangan panik, kamu pasti lebih kuat dari anak ini. Tenang dan kalahkan dia. Adapun mengapa dia tahu tentang Istana Xian, kita akan mencari tahu nanti. Sebuah suara orang tua berkata, terdengar di telinga Xiao Chen. Ledakan. Xiao Chen menjadi tenang dan ledakan momentum luar biasa muncul dari tubuhnya. Aku hanya membutuhkan lawan yang kuat untuk membantuku menerobos kemacetan Wuzun, dan kamu adalah pasangan yang cocok. Xiao Chen mengulurkan tangan kanannya dan menyerang ke depan dengan niat membunuh. Di udara, pedang besar yang terbuat dari zenki kental muncul, menebas lurus ke arah Fang Yu. Boom! Seluruh platform Long Wei berguncang. Bab 204. Klik. Retakan besar muncul di platform Long Wei yang terbuat dari batu besi hitam, dan kerikil beterbangan. Penonton berseru lagi, dan mundur beberapa langkah karena takut terluka secara tidak sengaja. Apakah ini kekuatan Xiao Chen? Kekuatan hanya satu pukulan saja sudah sangat menakutkan. Di panggung Long Wei, mata Xiao Chen dingin dan dia menoleh untuk melihat ke arah lain. Fang Yu berdiri sekitar 100 meter darinya. Xiao Chen menendang kakinya dengan keras, dan sosoknya seperti elang, membubung ke udara dan terbang di udara. Di udara, Xiao Chen menepuk telapak tangannya ke arah Fang Yu. Kekuatan besar yang tak tertandingi menekan Fang Yu. Bahkan penonton dapat merasakan tekanan udara di sekitarnya tiba-tiba turun, memberi mereka perasaan tercekik. Kekuatan telapak tangan ini mungkin cukup untuk menghancurkan gunung. Boom! Posisi Fang Yu tiba-tiba tenggelam beberapa inci. Sebuah cetakan telapak tangan besar muncul di panggung Long Wei yang awalnya datar. Di udara, Xiao Chen mengenakan seragam tim berwarna putih keperakan, dengan rambut hitam melambai, mata tajam, dan semburan cahaya memancar dari tubuhnya, seolah-olah seorang prajurit surgawi telah turun dari langit, penuh kekuatan. Adegan ini sungguh mengejutkan. Ya Tuhan, mulut penonton ternganga, tidak bisa berkata-kata, dan yang ada hanya keterkejutan di mata mereka. Saya selalu mendengar bahwa prajurit Raja Xiao Chen sangat kuat, tetapi saya hanya mendengarnya dan tidak tahu. Sekarang setelah mereka melihat kekuatan Xiao Chen dengan mata kepala sendiri, semua orang sepenuhnya yakin dengan gelar Raja Prajurit. Terlalu kuat. Sementara penonton berteriak kaget, Xiao Chen di udara mengerutkan kening. Saat ini, Fang Yu sedang berdiri di tengah-tengah cetakan telapak tangan. Kedua kakinya ditekan ke tanah, namun tidak ada luka yang terlihat jelas di tubuhnya. Dia benar-benar menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan telapak tangan dengan paksa. Tubuh fisik anak ini luar biasa. Kamu bisa melihatnya dari 3 anggota tim yang baru saja dia kalahkan. Suara lelaki tua itu terdengar lagi di telinga Xiao Chen. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, apa bedanya? Aku selalu bisa meledakkannya berkeping-keping, Xiao Chen bertanya dengan mata dingin. Benar, sekuat apapun tubuhmu, pasti ada batasnya. Sekeras apapun kamu menyerangnya, akan selalu ada saatnya dia tidak bisa menahannya. Petik 2. Namun, Anda juga harus berhati-hati terhadap serangan baliknya. Anda telah melihat betapa cepatnya dia sebelumnya. Jika kamu membiarkan anak ini mendekat, kamu mungkin akan mendapat masalah dengan kekuatan fisiknya, kata lelaki tua itu. Xiao Chen tidak berkata apa-apa lagi, dan menyerang dengan telapak tangan lainnya ke arah posisi Fang Yu.
Ledakan. Terdengar suara keras lainnya. Jejak telapak tangan pada platform Long Wei kembali penyok ke bawah. Tapi Fang Yu masih berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh dan sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Namun karena posisinya yang cekung, penonton tidak bisa lagi melihat Fang Yu. Dao Tian itu sudah hilang. Apakah sudah? Dia pasti sudah dipukuli sampai babak belur. Cetakan telapak tangan Xiao Chen bahkan amblas di panggung kompetisi yang terbuat dari batu besi hitam. Petik 2. Bukankah aturan kompetisinya adalah kamu tidak boleh membunuh lawan? Orang-orang yang hadir berbisik. Di ruang tunggu, tempat pasukan Sun Long Velociraptor berada, terjadi keheningan. Xia Xiaoying memandang Xiao Chen di udara, wajahnya serius dan matanya rumit. Xiao Chen selalu menjadi objek kekagumannya, dan kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen sejalan dengan harapannya sebelumnya. Tapi sekarang, dia tidak bersemangat sama sekali. Dalam hatinya, dia masih berharap Fang Yu bisa mengalahkan Xiao Chen, meski harapannya tipis. Di sisi lain kursi, wajah Xia Heguang serius. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen terlalu menakutkan. Terlebih lagi, Xiao Chen tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Aturan paling dasar dari kompetisi militer adalah, bahwa kedua pihak yang bertikai tidak boleh membunuh. Tapi serangan kejam Xiao Chen dan aura pembunuh ganas yang terpancar dari tubuhnya, jelas menunjukkan bahwa dia hanya ingin membunuh Fang Yu. Mengingat reaksi Fang Yu saat melihat gambar Xiao Chen untuk pertama kalinya, Xia Heguang mengerutkan kening. Apakah memang ada kebencian antara Fang Yu dan Xiao Chen? Di udara, melihat Fang Yu yang masih berdiri di tempat yang sama, hati Xiao Chen sedikit menyusut. Tampaknya, tingkat serangan ini benar-benar tidak berpengaruh pada Fang Yu. Dalam hal ini, Xiao Chen menendang kakinya, dan sosoknya masih meninggi. Sambil bangkit, dia melantunkan mantra di mulutnya dan membuka lengannya. Dalam sekejap, ki berbentuk bola, masing-masing sebesar kepalan tangan, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, terkondensasi di depannya. Hanya dalam 10 detik, ratusan di antaranya terkondensasi. Dilihat dari kejauhan, energi yang menyebalkan ini, yang mengandung kekuatan dahsyat, bersinar seperti bintang. Teknik bintang terbang. Mata Xiao Chen dingin dan dia mengucapkan dua kata. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya ke depan. Ratusan kibulat emas di depannya, terbang menuju Fang Yu seperti meteor. Di langit, lusinan bayangan cahaya keemasan muncul, yang terlihat sangat indah. Bang, bang, bang. Beberapa detik kemudian, semua bintang terbang ini mendarat di posisi Fang Yu, membuat ledakan. Seluruh platform Long Wei berguncang, kerikil beterbangan, dan asap beterbangan kemana-mana. Xiao Chen berada di udara, menyipitkan matanya dan melihat panggung Long Wei di bawahnya yang penuh lubang. Dia masih bisa merasakan aura di tubuh Fang Yu tidak melemah. Jelas sekali, pukulan ini masih tidak berpengaruh pada Fang Yu. Masih ada biksu dengan tubuh fisik seperti itu di dunia saat ini. Suara lelaki tua itu terdengar di telinga Xiao Chen, nadanya terkejut. Saya ingat Anda pernah berkata, bahwa di dunia keabadian dahulu kala, ada orang yang menjadi orang suci dalam daging, kata Xiao Chen. Itu hanya legenda, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Memang ada yang aneh dengan anak ini. Jangan membuat celah kosong dan singkirkan dia secepatnya, kata lelaki tua itu. Aku mengerti. Hanya saja pertarungannya akan berakhir terlalu cepat dan itu tidak menarik. Ini hanya untuk bersenang-senang, kata Xiao Chen ringan. Pada saat ini, di panggung Long Wei, Fang Yu berdiri di kawah yang baru saja diledakkan. Ia mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk debu di pakaiannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Chen di udara, matanya sedikit dingin. Ledakan. Fang Yu menendang kakinya dengan keras, dan seluruh tubuhnya terlempar ke langit seperti bola meriam. Sesosok bergegas keluar dari asap dan bergegas menuju Xiao Chen di udara. Ketika semua penonton melihat adegan ini, ekspresi mereka berubah. Itu Dao Tian. Dao Tian belum mati. Xiao Chen di udara sedang berkomunikasi dengan lelaki tua di tubuhnya, dan wajahnya sedikit berubah ketika dia menyadari, ada aura yang mendekat. Dia menundukkan kepalanya, menatap Fang Yu yang bergegas ke arahnya, dan tersenyum dingin. Berani naik ke sini. Xiao Chen menggabungkan telapak tangannya dan menekan. Dalam kehampaan, energi tembus pandang muncul, menekan seperti dinding. Menghadapi dinding energi ini, Fang Yu tidak menunjukkan ekspresi saat dia meninju. Ledakan. Dinding yang dibentuk oleh energi yang terkondensasi langsung diledakkan dengan lubang besar. Dalam sekejap, Fang Yu melewati dinding energi dan mendatangi Xiao Chen.
Apa gunanya melayang di udara sepanjang waktu? Bukankah tujuan kompetisi wilayah militermu adalah untuk membandingkan keterampilan bertarung? Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Saat berbicara, tangan kanan Fang Yu tiba-tiba mengarah ke dada Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah dan dia segera mundur. Us! Tinjunya melewati udara, menyebabkan ledakan keras. Gerakan Xiao Chen sangat cepat dan dia tidak terkena pukulan ini secara langsung. Namun, dia masih merasakan kekuatan besar datang ke arahnya. Ledakan. Dengan suara teredam, Xiao Chen menerima pukulan keras dan terbang mundur. Hanya kekuatan kepalanya, bisakah itu begitu kuat? Selama proses terbang terbalik, Xiao Chen menatap Fang Yu dengan mata sedikit terkejut. Pada saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara aneh di punggungnya, dan sepasang sayap yang terbentuk dari energi terkondensasi menyebar. Xiao Chen segera menstabilkan tubuhnya, dan sayap di punggungnya sedikit mengepak. Ini adalah sayap yang terbuat dari energi yang terkondensasi. Seru seseorang. Pelepasan energi sejati hanya dapat dikuasai oleh master ke atas. Hanya mereka yang berada di atas level master bela diri yang dapat menggunakan transformasi energi sejati. Dan seperti Xiao Chen, menggunakan energi sejati untuk berubah menjadi sayap guna meningkatkan kelincahan di udara, memerlukan pengembangan yang sangat maju. Xiao Chen benar-benar monster. Dia baru berusia 26 tahun, dan dia telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar pejuang untuk seumur hidup mereka. Luo Xiguang memandang Xiao Chen dan berkata dengan emosi. Xiao Chen membuka sayapnya lebar-lebar, menatap Fang Yu yang tidak jauh dari sana, dengan cahaya dingin di matanya. Dao Tian, karena kamu sangat penasaran dengan Istana Xian kami, maka aku akan membiarkanmu melihat metode rahasia Istana Xian, kata Xiao Chen dingin. Saat berbicara, gumpalan energi ungu muncul dari tubuh Xiao Chen dan membungkus tubuhnya. Api ungu, nyalakan. Xiao Chen melontarkan beberapa kata, dan energi ungu yang mengelilingi tubuhnya segera terbakar. Bab 205. Gumpalan api ungu, seperti naga api, terjalin dan berkeliaran di sekitar tubuh Xiao Chen. Xiao Chen berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh. Metode rahasia Istana Xian adalah jurus pembunuhan paling kuat yang terdapat di tubuhnya. Api ungu ini terlihat tidak berbeda dengan api lainnya, namun nyatanya, api tersebut mengandung kekuatan pemusnahan yang paling mengerikan di dunia. Makhluk apapun yang tersentuh dengan api ungu, bahkan jika itu hanya percikan api, akan langsung terkikis oleh kekuatan pemusnahan. Api ungu akan menggunakan tenaga hidup makhluk tersebut sebagai bahan bakar, dan membakar dengan cepat hingga tenaga hidup makhluk tersebut habis terbakar. Melihat api ungu menyala di tubuh Xiao Chen, semua orang yang menyaksikan pertempuran itu sekali lagi berteriak kaget. Banyak dari mereka telah melihat video Xiao Chen melakukan misinya dan mengetahui bahwa ini adalah kartu truf Xiao Chen. Api ungu yang membara ini dapat membakar tank lapis baja paduan titanium menjadi abu dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang, Xiao Chen benar-benar menggunakan gerakan ini untuk melawan Dao Tian. Apakah dia ingin membunuh Dao Tian? Jika kedua belah pihak yang bertarung di lapangan menunjukkan niat membunuh, dalam keadaan normal, wasit harus keluar untuk menghentikannya. Namun, kekuatan kedua orang di atas panggung itu terlalu kuat, dan wasit sama sekali tidak berani mendekati mereka, apalagi menghentikan mereka. Setelah melihat api ungu menyala di tubuh Xiao Chen, aura Fang Yu tiba-tiba meningkat. Pupil matanya bersinar merah, meledak dengan niat membunuh yang kuat. Kamu memang telah menerima warisan dari Istana Xian, kata Fang Yu, nadanya sedingin es. Sepertinya kamu sangat membenci Istana Xian. Xiao Chen tiba-tiba tersenyum. Aku sangat penasaran, apa identitasmu? Kamu akan segera tahu, kata Fang Yu dingin, dan sosoknya langsung menghilang. Detik berikutnya, Fang Yu muncul di depan Xiao Chen. Beraninya kamu mendekatiku, maka korbankanlah kekuatan hidupmu untukku. Xiao Chen tersenyum dingin dan menunjuk ke depan dengan telapak tangan kanannya. Api ungu yang mengelilingi tubuhnya segera menyerang Fang Yu. Ekspresi Fang Yu dingin, dan auranya tiba-tiba meledak. Ledakan. Semburan kekuatan yang kuat terpancar dari tubuh Fang Yu, dan beberapa gumpalan api ungu itu hampir hancur. Xiao Chen yang berada di dekat Fang Yu langsung terguncang oleh ledakan kekuatan ini dan terbang mundur. Sayap di punggungnya mengepak dengan liar, sehingga sulit untuk menstabilkan tubuhnya. Bagaimana mungkin? Dia hanya memiliki budidaya prajurit bawaan, bagaimana dia bisa melepaskan energi aslinya? Wajah Xiao Chen sedikit berubah, dan dia ngeri. Fang Yu tidak hanya mampu melepaskan energi sejatinya, tetapi energi sejatinya juga sangat kuat. Tak disangka,
Zenki yang meledak dari tubuhnya nyaris menghancurkan Xian. Xiao Chen belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Jangan panik, tetap fokus. Lelaki tua itu mengingatkan dengan lantang. Ketika Xiao Chen sadar kembali, Fang Yu muncul di hadapannya lagi. Fang Yu dipenuhi dengan niat membunuh dan meninju kepala Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen berubah, dia mengertakkan gigi dan bertepuk tangan dengan keras. Memanggil. Cahaya keemasan menyala, dan sosok Xiao Chen ditarik keluar 100 meter jauhnya. Pukulan Fang Yu kosong. Boom! Namun beberapa ratus meter dari arah pukulannya, sebuah bukit meledak. Fang Yu berbalik, melihat ke arah Xiao Chen lagi, dan bergegas ke arahnya. Xiao Chen sudah sedikit panik saat ini, melantunkan mantra di mulutnya. Lusinan api ungu kembali menyala di tubuhnya. Matanya tajam, dan dia mengangkat tangannya ke atas, dan lusinan api ungu mengembun menjadi satu membentuk naga api besar. Seekor naga api yang terkondensasi oleh api pemusnahan. Dao Tian, mati. Xiao Chen meraung marah dan melambaikan tangannya ke depan. Seluruh naga api bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu sangat dekat dengan Xiao Chen saat ini dan tidak menghindar. Mata Xiao Chen bersinar terang. Kali ini, tidak mungkin Fang Yu tidak mati. Dao Tian ditelan oleh api itu. Ya Tuhan, api itu bahkan bisa membakar tank lapis baja menjadi abu. Xiao Chen benar-benar membunuh orang dalam kompetisi militer. Ini terlalu kejam. Penonton menjadi gempar, dan kebanyakan orang tampak ngeri saat melihat api ungu yang menyala di langit. Meski jaraknya jauh, mereka masih bisa merasakan hembusan udara panas datang ke arah mereka. Xia Xiaoying tampak sedikit pucat saat dia melihat api ungu di langit. Dia telah melihat banyak video Xiao Chen sebelumnya, jadi dia secara alami tahu betapa menakutkannya api ungu ini. Fang Yu ditelan oleh bola api ungu yang begitu besar. Itu adalah bencana. Pada saat yang sama, Xia Xiaoying tidak menyangka bahwa Xiao Chen benar-benar akan menggunakan jurus mematikan melawan Fang Yu hanya dalam sebuah kompetisi. Di udara, Xiao Chen diam-diam melihat api ungu yang menyala di depannya, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Jika kamu melakukan ini, bukankah kamu akan langsung membunuhnya? Suara lelaki tua itu terdengar di telinga Xiao Chen. Terus kenapa? Bunuh saja dia, kata Xiao Chen ringan. Perasaan krisis yang dibawa Fang Yu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sejak dia menerima warisan dari Istana Api Ungu ketika dia berusia 8 tahun, dia terus meningkat. Selalu berada di depan teman-temannya, dan tidak pernah mengalami kemunduran apapun. Selama bertahun-tahun, pujian, dan kehormatan yang diterimanya, membuatnya tidak mampu menahan provokasi lagi. Dan Dao Tian yang tiba-tiba muncul ini justru bisa membuatnya merasa takut dan panik. Itu harus dilenyapkan. Dia tidak mengizinkan orang seperti itu ada di Tiongkok. Kamu tidak boleh membunuhnya, setidaknya sampai kamu mendapatkan metodenya dalam mengolah tubuh fisiknya. Jika tubuh fisikmu bisa diolah menjadi sekuat miliknya, itu akan sangat bermanfaat bagimu, kata lelaki tua itu. Apa gunanya latihan fisik? Bukankah Dao Tian ini dibakar menjadi abu olehku dengan api ungu? Xiao Chen mencibir. Saat keduanya sedang berbicara, aura menakutkan tiba-tiba muncul. Ekspresi Xiao Chen berubah dan dia melihat ke depan. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Api ungu tiba-tiba pecah. Fang Yu berdiri di udara, dengan ki kemerahan memancar ke sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, lengan dan lehernya yang terbuka bersinar samar dengan cahaya kemasan. Ini, bagaimana ini mungkin? Ekspresi Xiao Chen benar-benar berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Fang Yu akan tetap tidak terluka setelah sepenuhnya dilalap api ungu. Api ungu mengandung kekuatan pemusnahan. Dapat memusnahkan semua kehidupan. Semua orang di Istana Xian pantas mati. Suara Fang Yu sangat dingin, dari jauh ke dekat, dan ketika kata terakhir muncul, dia sudah berada di depan Xiao Chen. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, mengumpulkan energi aslinya, dan meninju dada Xiao Chen. Boom! Saat Fang Yu mengepalkan tinjunya, seluruh ruangan tampak terdistorsi, dan tekanan udara turun hingga ekstrim. Nafas teror yang menyesakkan keluar dari tinju ini. Ekspresi Xiao Chen berubah drastis, dan dia mengatupkan kedua tangannya, mencoba menggunakan langkah cemerlang lagi untuk menghindari pukulan itu. Tapi tinju Fang Yu memukulnya tepat 1/10 detik sebelum tubuhnya menjauh. Krak! Saat tinjunya menyentuh dada Xiao Chen dengan jelas mendengar suara tulang hancur. Bukan hanya tulang dada, tapi menyebar seperti reaksi berantai. Mulai dari tulang dada, tulang rusuk, hingga tulang belakang. Kakak! Hanya dalam 2 detik,
semua tulang di tubuhnya hancur. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya terbang seperti bola meriam. Melihat pemandangan ini, lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga kebanyakan orang bahkan tidak sadar. Beberapa detik yang lalu, Fang Yu jelas ditelan oleh naga api ungu besar. Namun beberapa detik kemudian, Xiao Chen tersingkir. Situasinya berubah begitu cepat, sehingga tidak ada pikiran yang mengerti. Ledakan. Xiao Chen menghantam tanah ratusan meter jauhnya, membuat lubang besar di tanah. Dia berbaring di tanah, rasa sakit di tubuhnya hampir membuatnya pingsan. Hampir seluruh tulang di tubuhnya hancur dalam sekejap. Xiao Chen tidak bisa menggerakkan lehernya, dia hanya bisa membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke langit. Hanya ada rasa sakit dan ketakutan yang tak ada habisnya di matanya. 1 jam yang lalu, dia tidak pernah membayangkan bahwa 1 jam kemudian, dia akan berakhir seperti ini. Dia adalah putra surga yang dibanggakan, dia adalah senjata perang, dia adalah Xiao Chen, Raja Perang. Tapi sekarang, semuanya hilang. Tulangnya hancur oleh pukulan Fang Yu, dan dia menjadi cacat. Impian dan ambisinya telah berakhir. Siapa dia? Siapa dia? Di dalam hati Xiao Chen, selain penyesalan yang tak ada habisnya, ada lebih banyak kebingungan. Mengapa ada orang-orang kuat seperti itu di dunia ini? Sebelum hari ini, dia berpikir bahwa dia cukup kuat dan tidak banyak lawan di Tiongkok. Tapi sekarang, dia terbaring di lubang besar, menderita rasa sakit yang paling parah di dunia.